Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan atau pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dimohon kepada ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Ya, kepada ketua kelas dipersilahkan. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Dipersilahkan untuk duduk kembali ke asalnya. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini Bapak akan mengabsen kalian untuk pertama kali dulu. Baiklah, yang pertama Muhammad Nopaldi. Hadir. Muhammad Ferdi Jailani. Hadir. Muhammad Ihsan. Hadir. Muhammad Fitriadi. Hadir. Midri Pramana. Hadir. Khairil Ibnu Ibrahim. Hadir. Muhammad Akbar. Hadir. Muhammad Ilham Syafi'i. Hadir. Muhammad Naufal. Hadir. Muhammad Rian. Hadir. Muhammad Rijani. Hadir. Muhammad Rendi. Hadir. Muhammad Akbar. Hadir. Maulana Akmal Nopal. Hadir. Khairuddin Fahmi. Hadir. Oke, Bapak hari ini akan sedikit menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah tentang sistem starter, di mana tentang mengetahui dan memahami prinsip kerja dan menganalisa kerusakan yang terjadi pada sistem starter tersebut. Nah, adapun manfaat yang dapat diberikan dalam pembelajaran hari ini adalah yang pertama itu keterampilan praktis yang langsung dapat diterapkan ke dalam dunia nyata, seperti mendiagnosis dan memperbaiki masalah pada sistem starter untuk kegiatan selanjutnya. Proses ini juga membantu mengembangkan kemampuan analitis dan pemecahan masalah, serta dapat meningkatkan kita untuk menimbulkan rasa percaya diri dalam kemampuan teknis. Nah, baiklah, hari ini Bapak akan memberikan sedikit motivasi pembelajaran yang berkaitan dengan mendiagnosis atau mengetahui cara kerja sistem starter. Kita hari ini akan memulai perjalanan menarik untuk memahami salah satu komponen penting dalam kendaraan kita, yaitu sistem starter. Bayangkan, kalian adalah seorang detektif yang sedang mencari tahu mengapa sebuah mobil tidak mau menyala. Setiap langkah yang kalian ambil dalam pemeriksaan ini adalah langkah menuju solusi. Ingatlah, setiap masalah yang kita hadapi adalah peluang untuk belajar. Ketika kalian menemukan kerusakan pada sistem starter, bukan hanya keterampilan teknis yang kalian kembangkan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan analitis yang akan bermanfaat di masa depan. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada mengetahui bahwa kalian memiliki kemampuan untuk memperbaiki sesuatu dan membuatnya kembali berfungsi. Setiap kali kalian mengidentifikasi masalah, ingatlah bahwa kalian tidak hanya menyelesaikan tugas, tetapi juga membantu orang lain. Oke, terima kasih untuk tepuk tangannya. Sebelum memulai kegiatan, maka langkah baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang nantinya apabila dimulai Bapak putarkan video, Bapak harap untuk semuanya berdiri. Baiklah, Bapak putarkan dulu videonya. Oke, silakan berdiri. Silakan nyanyi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya adalah Bapak akan memberikan apresiasi tentang materi yang akan kita pelajari. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita pikirkan sejenak tentang pengalaman kita dengan kendaraan. Apakah kalian pernah menghadapi situasi di mana kendaraan kalian tidak pernah menyala? Pernah. Momen itu bisa sangat frustasi, bukan? Ya, karena kami belum mengetahui tentang starter saat itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu bagian penting dari kendaraan tersebut, yaitu sistem starter. Sistem ini adalah jantung yang membantu kendaraan kita untuk tetap hidup atau menyala. Tanpa sistem starter yang berfungsi dengan baik, kendaraan kita tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Kita akan menjelajahi bagaimana cara kerja sistem starter, komponen apa saja yang terlibat, dan yang paling penting bagaimana cara kita mendiagnosis atau bahkan untuk materi pembelajaran selanjutnya itu tentang perbaikan kerusakan yang mungkin terjadi pada sistem ini. Dengan pemahaman yang baik tentang sistem starter, kalian tidak hanya mampu menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga menjadi pahlawan bagi kendaraan dan pemiliknya. Selama pembelajaran ini kita akan melakukan beberapa aktivitas praktis atau praktek dan diskusi kelompok, terutama untuk adanya tanya jawab, sehingga kalian bisa belajar sambil berinteraksi dan berbagi pengetahuan antar kelompok nantinya. Siapkah kalian untuk menjadi detektif teknis dan menemukan rahasia di balik sistem starter? Siap. Nah, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Untuk memulai pembelajaran ini terlebih dahulu kita akan menonton video materi tentang sistem starter. Oke, akan Bapak putarkan. Untuk yang pertama adalah tentang cara kerja sistem starter pada mobil. Silahkan disimak dan didengarkan dengan teliti dan seksama agar pembelajaran yang ada di video tersebut tidak melenceng dari pembelajaran kita hari ini. Oke? Baiklah, Bapak putarkan. Nah, bisa kita lihat saat ini tertarik ke depan, ini akan mengalir arus. Dan ini akan terdorong keluar untuk menghubungkan baik rekan-rekan, kali ini kita akan mempelajari sebuah sistem yang ada pada kendaraan, yaitu sistem starter mobil. Ya. Perlu kita ketahui bahwa sebelum ada sistem kerusakan starter pada mobil, dahulunya itu sebuah mobil atau kendaraan itu di starter atau dihidupkan dengan menggunakan engkol. Bisa kita lihat yang gambar seperti di atas. Untuk menghidupkan sebuah engine pada kendaraan itu diperlukan sistem starter mobil yang bersumber dari motor listrik untuk penggerakannya. Jadi di gambar ini kita lihat sebuah rangkaian sistem starter mobil yang terdiri dari beberapa komponen.
Ya, bisa kita lihat di sini. Ini bagian terbesar motor starternya atau yang sering kita sebut dengan dinamo start. Ya. Komponen yang pertama itu ada baterai. Baterai ini terdiri dari kutub negatif dan kutub positif berkapasitas 12 volt dan 50 ampere. Ini relatif, ya, ukurannya relatif tergantung kepada besar kecilnya sebuah engine atau besar kecilnya sebuah kendaraan. Kemudian komponen yang kedua adalah kunci kontak. Nah, pada kunci kontak itu yang kita lihat di dashboard sebuah mobil di depan atau di samping setir, itu punya beberapa posisi, bentuknya nanti bulat. Ada posisi on, ACC, EK, dan starter. Nah, ini ada yang tidak digunakan, ada yang digunakan, tergantung jenis mobil, itu error ini. Komponen yang selanjutnya secara garis besar, ini ada dinamo start. Nah, ini yang sharing kali ini adalah secara keseluruhan kita sebut dinamo start. Sedangkan yang ini itu adalah flywheel atau roda gila pada sebuah engine di sebuah kendaraan. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah komponen-komponen yang terdapat dalam sebuah motor starter. Ya, tentu dalam sebuah motor starter ini itu terdapat komponen-komponen listrik seperti kumparan, inti kumparan, ya. Kemudian ada plunya dan sebagainya. Nah, kita lihat satu persatu. Ini yang bagian atas ini, atau bisa kita lihat pada gambar ini, adalah yang disebut dengan solenoid. Nah, ini ya, solenoid. Di dalam solenoid ini terdapat kumparan. Ya, ada kumparan yang ini disebut dengan kumparan pull-in coil atau kumparan pull-in atau kumparan penarik. Kemudian yang berwarna kuning ini yang lebih kecil itu adalah kita sebut dengan kumparan hold-in atau kumparan pemegang. Ya, perlu diingat. Jadi dalam sebuah solenoid itu terdapat dua buah kumparan, pull-in coil dan hold-in coil. Yang kedua terdapat komponen plunger. Nah, yang berbentuk yang di tengahnya adalah plunger. Plunger ini terbuat dari besi, inti besi. Ya. Kemudian plunger ini dikaitkan dengan tuas. Nah, ini tuas yang menghubungkan antara pegas, ini kopling dan roda gigi pinion. Ya, kita kembali lagi ke solenoid. Di solenoid ini juga terdapat tiga terminal. Satu terminal SD, ini yang di sini. Nanti akan kita hubungkan dengan kawat berukuran lebih kecil ke posisi kunci kontak SD. Kemudian terminal B. Nah, ini terminal B ini ukurannya lebih besar dengan kabel yang lebih besar yang nanti dihubungkan langsung ke terminal positif baterai. Dari terminal positif baterai juga dihubungkan ke kunci kontak yang berfungsi untuk menyalurkan arus ke kumparan hold dan pull-in coil. Kemudian terminal yang ketiga adalah terminal motor. Ini langsung dihubungkan antara terminal ini dengan kabel yang besar ke dalam motor starternya atau dinamo startnya. Kemudian komponen yang lainnya secara yang besar adalah dinamo start. Nah, ini yang di bawahnya adalah dinamo start, mempunyai unit yang terpisah, sedangkan solenoid juga mempunyai unit yang terpisah tapi diletakkan di atas motor starter. Di dalam dinamo start ini terdapat yang pertama ada armature. Ini yang di tengah ini adalah armature. Armature ini adalah sebuah inti besi yang dibalut dengan kumparan. Jadi di dalamnya ada kumparan. Kumparannya ini berujung ke komutator. Nah, ini komutator. Kemudian di ujungnya ada lahar atau bearing.
Kemudian di ujung ini ada kelengkapan dari pinion dan kopling, ada pegas, kemudian ini kopling. Kopling ini berfungsi apabila putaran atau engine hidup sudah di starter, maka dia akan memutuskan hubungan antara roda gigi pinion dengan armatur, sehingga tidak terpengaruh dengan putaran mesin yang sudah lebih tinggi kecepatannya dibandingkan dengan kecepatan motor starter. Ini bagian dari armatur. Kemudian komponen selanjutnya adalah ada inti besi. Nah, ini inti besi berfungsi untuk menguatkan terjadinya kemahmitan, dan ada kumparan medan. Ini kumparan medan fungsinya adalah untuk membangkitkan kemahmitan pada inti besi ini. Kemudian ada sikat. Sikat ini atau bras yang sering disebut dengan bras. Ini ada pegas, berfungsi untuk sebagai penghubung atau penyalur arus dari kumparan medan. Ini dari kumparan medan masuk ke sikat menuju ke komutator. Nanti dia akan berkeliling keluar lagi ke komutator negatif, ya. Dia akan keluar lagi. Nah, itulah secara garis besar komponen-komponen dari sebuah sistem starter. Yang perlu kita ingat adalah sebuah sistem itu terdiri dari beberapa komponen. Kalau yang disebut dengan starter itu terdiri hanya sebuah dinamo start saja. Oke, sampai di sini kira-kira sudah kita mengerti. Kita akan melanjutkan ke cara kerja sistem starter. Ya, sudah dimengerti komponen-komponen sistem sebuah starter. Kalau sudah dimengerti, maka kita akan melanjutkan bagaimana cara kerja motor starter sehingga bisa berputar dan memutar flywheel dari sebuah engine, sehingga engine tersebut atau mesin pada sebuah kendaraan itu bisa hidup, bisa berjalan, ya. Sebagaimana kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada kendaraan sepeda motor, berbagai macam merek, mobil, ya, itu bisa berjalan dan mesin yang besar-besar bisa dihidupkan. Kalau mesin sepeda motor itu kan ada yang di-engkol, itu namanya starter manual atau kick starter. Tapi untuk mobil-mobil yang besar tidak memungkinkan kita lakukan hand starter atau starter manual. Baik, sekarang coba kita lihat bagaimana cara kerjanya. Kita mulai dari meng-on-kan kunci kontak. Jadi kalau sebuah kunci kontak ini, posisi awalnya itu di posisi on. Kemudian putar yang pertama di posisi ACC, putar yang ketiga itu di posisi IG atau ignition. Nah, pada posisi IG ini kondisi mobil sudah on tapi belum hidup, ya, arusnya sudah mengalir ke dalam sistem penapiannya. Kemudian posisi IG kita gerakkan ke posisi ST, ya. Nah, pada posisi ST kalau kita lepas kuncinya maka dia akan kembali ke posisi IG. Kenapa ini terjadi? Supaya motor starter itu tidak secara terus-menerus hidup kalau kita tidak mengembalikan ke posisi IG. Jadi dia ada semacam pegas, saat kita putar ke ST, maka dia kalau kita lepas akan kembali ke posisi IG. Yuk kita lihat, kita sekarang mengasumsikan posisi kunci kontak dalam posisi starter. Jadi kalau dalam posisi starter, kita lihat arus dari baterai itu akan mengalir melalui kabel hijau ini ke posisi terminal B kunci kontak, kemudian dia akan mengalir ke posisi ACC, IG, dan juga ST. Jadi ini posisi IG dan ACC ini sudah on, ya, sudah terhubung.
saat ini kita posisikan di posisi ST, maka arus akan mengalir terus kembali ke terminal ST dari solenoid. Dia akan masuk ke kumparan pull-in coil, kumparan penarik Brownian, ya. Jadi dia akan terus berputar-putar dalam yang hijau ini. Dia terus pulang, kemudian dia menuju ke massa. Kemudian selain itu juga arus ini juga masuk ke terminal hold-in coil, berputar-putar dalam ini terus ya menuju ke massa. Nah, saat arus sudah mencapai massa, maka kumparan ini akan menjadi kemagnetan. Akibat kemagnetan tadi itu yang saya katakan ada hold, penahan dan penarik, sehingga pulunyer yang di dalam ini itu tertarik ke depan. Tertarik ke depan sehingga menghubungkan secara langsung terminal B dengan terminal motor starter, sehingga arus yang dari baterai dengan kabel dan jumlah arus yang besar dia akan mengalir dari baterai ke terminal B, terus ke terminal motor, langsung masuk ke motor melalui sikat, melalui ini akan masuk ke kumparan medan. Dari kumparan medan berputar-putar dia akan masuk ke sikat, ya. Dari sikat ini masuk ke komutator, dari komutator ini masuk ke kumparan, ini berkeliling seperti ini. Dia keluar lagi ke komutator negatif, terus dia menuju ke sikat negatif, menuju ke kumparan medan, terus menuju ke massa. Nah, karena ini aliran arus yang besar, maka ini akan terjadi kemagnetan yang besar. Ini juga akan terjadi kemagnetan yang besar, ini juga akan terjadi kemagnetan. Akibat prinsip-prinsip kelistrikan, maka armatur ini akan berputar. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yuk kita lihat. Nah, itu bisa kita lihat saat ini tertarik ke depan, ini akan mengalir arus, dan ini akan terdorong keluar untuk menghubungkan ke flywheel, sehingga dia akan mutar sampai mesin hidup, atau dilakukan berulang-ulang sampai mesin hidup. Begitulah cara kerja sebuah dinamo starter listrik, sehingga dapat menghidupkan engine dan kendaraan itu bisa berjalan. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya adalah video tentang pemeriksaan tegangan baterai. Karena di mana untuk sistem starter itu sendiri nanti membutuhkan tenaga yang berasal dari baterai sebagai sumber listrik utama starter tersebut. Nah, baiklah, di video kali ini tentang cara pemeriksaan baterai. Apakah baterai yang nanti kita praktekkan di sini nanti layak atau tidak layak? Nah, karena itu sangat mempengaruhi juga di sistem starter. Baiklah, untuk pemeriksaan baterai silahkan tonton video yang ada di layar kembali. Ini Bapak putarkan kembali, silahkan simak. Dan pada kesempatan kali ini Mr. X akan memberikan tutorial cara pengukuran tegangan baterai. Nah, tentunya untuk melakukan pengukuran tegangan baterai kita harus memiliki alat ukur yang bernama alvometer atau multi tester ideal. Sebelum melakukan pengukuran, kita perlu melakukan yang namanya kalibrasi, yaitu proses menurunkan jarum pada posisi 0. Seperti kita lihat sahabat SMK,
Jarum penunjuk pada avometer ini tidak berada di angka 0. Oleh karena itu, kita harus mengkalibrasinya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus membutuhkan sebuah alat tambahan, yaitu obeng setting bin, yang digunakan untuk memutar skrup kalibrasi pada avometer. Perlahan kita putar sampai jarum tepat pada angka 0. Oke, sepertinya sudah tepat. Artinya alat ukur ini sudah terkalibrasi. Langkah berikutnya adalah meletakkan selektor pada posisi 50 dcv. Oke, seperti ini. Kenapa harus menuju ke 50 dcv? Tentunya itu dikarenakan satu, tekanan baterai itu adalah 12,4 volt standarnya. Oleh karena itu kita memerlukan angka atau batas maksimum yang berada di atas angka 12,4 volt. Sedangkan baterai sendiri memiliki arus arah, sehingga kita memilih DCV, di mana DCV ini berarti direct current flow atau voltase arus arah. Setelah semua persiapan selesai, kita tinggal menempelkan atau mencolok. Ingat, jangan colok ke mata. Kita tinggal menempelkan jarum positif atau port positif ke terminal baterai yang positif, dan jarum yang negatif atau port negatif ke terminal baterai yang negatif. Oke, sahabat SMK, seperti yang kita lihat, setelah kita menambahkan kedua port ke masing-masing terminal, maka jarum akan bergerak. Nah, jarum penunjuk ini menunjukkan hasil dari pengukuran kita. Perlu kita ingat bahwa dalam pengukuran tegangan kita menggunakan skala VA. Berhubung kita tadi memilih sebatas maksimum 50 dcv, maka angka pada skala yang kita gunakan adalah angka 0, 10, 20, 30, 40, 50. Artinya pada skala yang tengah, pada VTTA. Masing-masing strip pada skala ini mempunyai nilai 1. Artinya jarum sudah menunjukkan melewati angka 10 dan lebih 2 strip dari angka 10. Artinya 10 ditambah 2. Maka hasil pembacaan dari pengukuran tegangan baterai ini adalah 12 volt. Cukup gampang dengan sahabat SMK untuk melakukan pengukuran sebuah tegangan baterai. Oke, sahabat SMK, Mr. X akan memberikan contoh yang kedua, di mana kita akan memeriksa tegangan baterai pada baterai yang kedua. Ini adalah baterai yang umum atau biasa digunakan pada sepeda motor. Caranya pun sama. Kita tinggal menambahkan port positif ke terminal positif dan port negatif ke terminal negatif. Oke, sahabat SMK, pada contoh baterai kedua ini, jarum penunjuk sudah bergerak dan berada pada posisi di bawah angka 10. Artinya nilai dari hasil pengukuran baterai ini adalah 9 volt. Kalau sahabat SMK dipercaya, kita bisa menghitung satu persatu strip sampai pada jarum penunjuk. Oke, sahabat SMK, hasilnya adalah 9 volt. Itu saja sahabat SMK tutorial pengukuran atau pemeriksaan tegangan pada sebuah baterai. Dan jangan lupa, saat sahabat SMK sudah selesai melakukan pengukuran, sahabat SMK harus mengembalikan alat ukur ke posisi semula. Artinya selektor harus dikembalikan ke posisi off, kemudian disimpan yang rapi. Demikian sahabat SMK tutorial kali ini. Semoga dapat memberikan informasi dan wawasan kepada sahabat SMK semua. Senantiasa untuk menjaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, kamu bisa. Sampai berjumpa kembali. Salam SMK.
Oke, bagaimana untuk video pembelajaran tadi? Apa bisa dimengerti? Nah, selanjutnya untuk memperdalam materi, Bapak akan menjelaskan secara langsung tentang sistem starter. Di mana di depan kita terdapat sebuah trainer sistem starter. Nah, ini trainer. Di mana terdapat motor starter dan beberapa rangkaian yang dibutuhkan pada saat pembelajaran. Oke, di sana sambil kita simak PowerPoint-nya di layar dan penjelasan Bapak, boleh kalian catat di buku atau di mana tentang materi ini apabila ada suatu hal kalian yang tidak mengerti. Baiklah, akan Bapak jelaskan sedikit tentang sistem starter. Oke, mungkin pengertian tadi sudah ada. Yang pertama itu pengertian sistem starter adalah komponen yang berfungsi untuk menghidupkan atau menjalankan sebuah mesin. Pada mesin kendaraan sendiri, sistem starter berfungsi untuk mengubah arus listrik yang terdapat pada aki menjadi arus mekanik. Nah, itu prinsip dasarnya dulu. Selanjutnya adalah fungsi sistem starter. Dimohon kepada salah satu orang silahkan untuk membacakan tentang pengertian fungsi sistem starter. Siapa sukarelawan satu orang? Oke, silahkan kepada namanya siapa? Saya Khairil Ibnu Ibrahim. Ya, kepada Khairil Ibnu Ibrahim silahkan untuk menjelaskan sedikit satu paragraf di sini tentang sistem starter. Sistem starter adalah komponen yang berfungsi untuk menghidupkan atau menjalankan sebuah mesin. Oke, bisa dilanjutkan lagi untuk yang bagian bawahnya? Sistem starter berfungsi untuk mengubah arus listrik yang terdapat pada aki menjadi energi mekanik. Sistem starter ini berfungsi sebagai penggerak awal sehingga mesin pada kendaraan dapat melakukan proses pembakarannya. Jadi untuk fungsi sistem starter ini ada 3 poin. Yang pertama itu untuk menghidupkan, menjalankan. Yang kedua adalah mengubah arus listrik menjadi arus mekanik. Yang ketiga adalah sebagai penggerak awal sehingga mesin pada kendaraan dapat melakukan proses pembakarannya. Oke, apakah paham tentang fungsi dari sistem starter? Oke, Bapak lanjutkan kembali materinya. Nah, untuk jenis-jenis sistem starter itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada starter mekanik, yang kedua ada starter elektrik, yang ketiga ada starter pneumatik. Nah, untuk starter mekanik ini Bapak minta tolong untuk membacakan sukarelawan sekali lagi. Siapa yang berminat? Ya, silakan kepada Novaldi untuk membacakan starter di bagian mekanik itu. Jenis starter bagian mekanik. Oke, silakan berdiri untuk membacakan. Starter mekanik. Starter mekanik adalah salah satu jenis yang paling sering kita jumpai. Starter ini biasanya digerakkan oleh tenaga manusia seperti starter kaki atau kickstarter pada sepeda motor dan slinger pada mesin diesel. Oke, Bapak zoom kembali untuk agar lebih jelas. Oke, mungkin satu orang lagi ada yang berminat untuk menyampaikan. Oke, silakan kepada siapa namanya? Muhammad Rian untuk menjelaskan tentang starter elektrik. Oke, silakan dipegang mic-nya untuk lebih jelas. Starter elektrik. Jenis starter ini mengubah energi arus listrik agar dapat menjalankan sebuah mesin. Starter elektrik banyak diaplikasikan pada sepeda motor dan mobil, menjadikan mesin kendaraan tersebut dapat hidup dan berjalan dengan mudah. Oke, terima kasih kepada Rian. Selanjutnya tadi Bapak melihat ada satu orang yang ingin berdiri dan ingin menjelaskan juga. Oke, silakan kepada Saudara Mitri untuk menjelaskan tentang starter pneumatik. Starter pneumatik. Jenis starter ini mengubah udara yang memiliki tekanan besar menjadi sumber tenaga atau penggeraknya. Biasanya starter pneumatik diaplikasikan pada kapal laut karena mesin pada kendaraan tersebut cukup besar. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan kita yang mau menjelaskan sedikit tentang dari sistem jenis-jenis starter. Jadi Bapak kembalikan lagi, starter itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama mekanik, elektrik, dan pneumatik. Kalau mekanik itu kalau bahasa kitanya itu adalah starter manual yang menggunakan kaki.
Nah, itu starter mekanik. Atau mesin yang ada di traktor dengan menggunakan dengan cara dengkol diputar, itu termasuk mekanik. Nah, sedangkan yang elektrik ini menggunakan dinamo. Ini salah satunya yang dijelaskan di sini tadi. Ini adalah dinamo. Yang prinsipnya elektrik ini harus menggunakan tenaga listrik. Oke, paham? Nah, kalau pneumatik ini jarang ada di bengkel atau di mana. Karena pneumatik ini biasanya terdapat pada yang ada di engine yang besar, contoh yang ada di kapal laut, kapal selam dan lain sebagainya, itu menggunakan starter pneumatik atau tekanan angin. Oke, sampai sini bisa dipahami? Mengerti? Oke, lanjut. Oke, cara kerja rangkaian sistem starter. Oke, ini giliran Bapak lagi untuk menjelaskan. Ignition switch, yang pertama cara kerjanya adalah ignition switch atau kunci kontak diputar ke arah start, maka arus listrik dari baterai atau aki akan mengalir melalui sikring. Ini aki mengalir melalui sikring dan relay. Kalau ada yang pakai relay starternya biasanya ada yang pakai, ada yang tidak. Lanjut menuju relay ke terminal S. Kalau di sini keterangannya terminal S itu tidak ada di sini. Sedangkan terminal S itu terdapat pada solenoid. Jadi terminalnya itu S itu ada dua, S50 sama S30. Ini S50 Bapak putar. Nah, ini ada dua terminal, Bapak lepas ini. Ini terminal S50, melihat di belakang, lihat. Ini terminal 30, yang ini terminal 50. Ini dimaksud dengan S pada penjelasan yang ada di depan. Nah, jadi arus yang mengalir pada terminal ini adalah arus positif. Sedangkan negatifnya terdapat pada bodi kendaraan atau bodi starternya. Sampai sini paham? Oke. Yang kedua adalah listrik di terminal S akan menggerakkan saklar magnet menjadi on sehingga arus listrik yang besar dan baterai akan mengalir melalui kabel besar menuju ke terminal B. B ini bisa kita maksudkan sebagai solenoid. Kan ada tadi penjelasan solenoid, ya Pak. Kalau daerah kita itu menyebutnya dengan bendik, bisa bendik starter atau kicknya. Kalau daerah kita. Nah, selanjutnya pada saat yang sama saklar magnet akan mendorong roda gigi di motor starter menjadi terkait, artinya berhubungan dengan roda gila atau flywheel. Yang besar yang ada di mesin itu roda gila. Nanti Bapak jelaskan di sana yang roda gilanya menjadi atau roda gila. Lanjut, listrik dari terminal B akan mengalir ke terminal M dan membuat komponen dalam motor starter menjadi berputar sehingga memutar roda gigi yang terkait dengan mesin tadi, sehingga mesin mobil juga akan ikut berputar. Cara kerja sistem starter kendaraan sangat berpengaruh terhadap kelistrikan komponen. Oke, Bapak jelaskan sedikit. Jadi di sini ada semacam, bagi yang tidak melihat silahkan berdiri di belakang, kalau melihat ya silahkan duduk. Ini di sini dengan roda gigi atau gear pinion. Ini berhubungan langsung dengan flywheel atau bahasa kitanya itu adalah roda gila. Oke, sampai sini paham? Oke, terima kasih. Untuk kegiatan selanjutnya adalah Bapak ingin memberikan skenario permasalahan yang terjadi. Nah, seumpama kalian mempunyai sebuah mobil atau sepeda motor tidak mau hidup saat di starter. Nah, praktek kita hari ini adalah tentang itu. Jadi anggap ya trainer atau peralatan di sini adalah kendaraan punya kalian dan kalian harus menganalisis kerusakannya. Apa sih penyebabnya starter ini sehingga tidak bisa berjalan dengan atau menyala dengan lancar? Oke? Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Oh, tidak ada. Oke. Hari ini Bapak akan membagi beberapa kelompok dari kalian untuk praktek analisisnya. Oke, jadi di sini ada 15 siswa, 15 peserta didik dan kalian akan Bapak
bagi ke dalam 3 kelompok. Dan silahkan nanti setiap kelompok mengerjakan sesuai dengan apa yang Bapak instruksikan atau sesuai dengan LKPD. Nanti akan Bapak bagikan LKPD di sini, lalu kalian isi. Nah, baiklah, silahkan untuk kelompoknya sebut apa? Angka 1, 2, 3 atau ABC? ABC. ABC, oke, ABC. Bapak persiapkan dulu peralatan dan tempat duduknya dulu ya. Oke, nanti Bapak panggil kembali. Tahan, sip, mantap dah. Oke, silahkan kalian ke meja belakang per kelompok untuk memulai praktek kegiatan hari ini. Oke, silahkan kepada kelompok yang mana kelompok A? Oke, kelompok B, C. Oke, silahkan duduk di belakang sini agar kita bisa mulai praktek. Dan Bapak bagikan LKPD atau lembar kerja kalian. Oke, ini Bapak bagikan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4. Ada yang kurang, Bapak ambilkan lagi 1. Oke, yang kurang tadi kelompok berapa? Kelompok A. Oke, sedikit Bapak jelaskan tentang LKPD. LKPD sini adalah lembar kerja peserta didik yang artinya bagi kalian akan menganalisis kerusakan yang terjadi di sini dan mencatat informasi mengenai tentang kerusakan yang terjadi. Oke, sampai sini paham? Oke, Bapak jelaskan secara detail ya. LKPD sendiri terdiri dari situ ada nama siswa. Di situ kalian tuliskan saja nama kalian dulu. Tuliskan saja dulu nama. Tuliskan nama, baru kelompok dan tanggal hari ini. Ada yang tidak punya pulpen? Ada, oke. Kelompok sudah? Kelompok masing-masing. Habis itu tanggal kegiatan kita hari ini adalah tanggal 30 Oktober 2024. Ada yang sudah mengisi lembar kegiatan? Nama kelompok tanggal sudah semua? Oke, Bapak jelaskan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah melakukan pemeriksaan terhadap komponen sistem starter. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasi penyebab pada masalah sistem starter tersebut. Nah, jadi di sini instruksi kegiatan yang Bapak barusan sampaikan tadi. Bacalah skenario masalah yang diberikan. Contoh, sebuah mobil tidak bisa di starter dan hanya terdengar suara klik. Itu salah satunya. Kalau tidak ada suara klik berarti sesuaikan saja dengan yang ada. Yang kedua adalah lakukan langkah pemeriksaan sesuai panduan yang mengidentifikasi komponen yang bermasalah. Yang ketiga adalah catat hasil pemeriksaan setiap komponen dan buat kesimpulan awal mengenai penyebab masalah. Yang keempat, dokumentasikan setiap langkah pemeriksaan dan kegiatan akhir hari ini.
Oke, ya pemeriksaan awal adalah pemeriksaan tegangan baterai. Oke, apa kalian sudah bisa semua pemeriksaan tegangan baterai setelah menonton video tadi? Oke, bisa. Jadi di situ adalah ukur tegangan baterai. Bapak ingin bertanya, berapa tegangan baterai yang bagus untuk menyalakan sebuah starter? Satu orang tolong angkat tangan. Oke, namanya siapa? Ya, berapa tegangannya? 12 volt. Bapak minta tolong penilaian untuk kelompok A, apakah benar 12 volt? Ya, oke, benar. Nah, nanti kalian periksa di starter atau stand engine ini apakah itu memang 12 volt. Kalau tidak 12 volt, maka apakah bisa menyalakan starter? Seumpamanya tegangannya adalah 10 volt. Bapak pertanyaan ke kelompok B, apakah bisa? Tidak bisa. Karena apa? Kurang. Dayanya tidak cukup besar. Oke. Selanjutnya adalah pemeriksaan terminal baterai. Nah, periksa apakah terdapat korosi atau koneksi yang longgar. Soket-soketnya itu diperiksa apakah terjadi kelonggaran, apakah terkorosi yang disebabkan adanya cairan yang tumpah ke terminal tersebut. Nah, itu pemeriksaannya dengan secara kasat mata. Tidak perlu menggunakan alat. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan kabel. Telusuri seluruh kabel dan periksa koneksi arus. Jadi kabel yang dari baterai menuju ke sikring. Habis ke sikring kemana? Relay. Atau ke kunci kontak itu periksa apakah ada kendala atau ada yang putus, ada yang konsel, itu wajib diperiksa dulu karena itu akan menghambat cara kerja dari sistem starter tersebut. Selanjutnya adalah pemeriksaan solenoid. Nah, solenoid tadi atau istilah bendik atau itu perlu diperiksa juga. Nanti Bapak bagikan tentang pemeriksaan modul pemeriksaan sistem starter, di mana salah satu modul itu nanti bakal ada pemeriksaan solenoid tersebut. Selanjutnya adalah pemeriksaan komponen dinamo starter. Nah, apabila kalian menggunakan baterai 12 volt, kabelnya bagus, dan lain sebagainya, sikringnya masih aman, tetapi ternyata setelah dicek dinamo tersebut tidak menyala. Nah, itu diwajibkan membongkar motor starter tersebut. Karena di dalam motor starter tersebut ada beberapa komponen yang penting. Yang mungkin salah satu komponen di dalamnya mengalami kerusakan atau keausan. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan motor starter ya, itu tadi lepas semua komponen lalu kalian periksa. Apakah ada pertanyaan sebelum kita mulai kegiatan selanjutnya? Tidak ada. Oke. Peserta mengajar LKPD sejarah berkelompok. Baiklah, untuk memulai kegiatan hari ini atau praktek hari ini, di belakang sini sudah Bapak sediakan stand engine. Yang ini Bapak setting kamera dulu. Nah, yang ini stand engine untuk kelompok C, yang ini stand engine untuk kelompok B, yang ini stand engine untuk kelompok A. Oke. Nanti Bapak bagikan modul pemeriksaan dan lain sebagainya. Terlebih dahulu kalian untuk modul sudah Bapak bagikan? Oke, sudah? Oke. Silahkan untuk per kelompok menuju ke trainer sini untuk pemeriksaan dan bawa LKPD-nya. Bapak beri waktu tugasnya untuk memeriksa ini waktunya 15 menit. Setelah kalian periksa, nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari pemeriksaan di sini. Pak, saya izin bertanya, Ya. apakah stand engine di sini mengalami kerusakan semua? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, kebetulan untuk stand engine ketiganya di sini sudah Bapak setting agar mengalami kendala supaya kalian nanti bisa mengatasi permasalahan hari ini. Oke, sampai sini paham?
Oke, Bapak beri waktu dihitung mulai sekarang. Untuk peralatan ini ada di samping, apometer dan lain sebagainya. Gunakan alat dengan bijak sesuai dengan fungsinya. Silakan ambil untuk perwakilan ketua atau siapa yang ngambil peralatannya ada di samping sana. Oke, Bapak beri waktu 15 menit untuk kalian mempraktekkan atau menganalisis kerusakan yang terjadi pada motor starter ini. Oke, silakan. Oke, setelah diperiksa, kalian catat di LKPD masing-masing dan menyesuaikan dengan kelompok kerusakan apa saja yang terjadi. Oke, untuk kelompok C, apakah sudah memeriksa tegangan baterai? Berapa tegangannya? 12 volt. Untuk kelompok B, apakah sudah? Untuk tegangan baterainya berapa volt? 12 volt. 12 volt. Untuk kelompok A? 10 volt. Berarti tidak bisa untuk menyalakan starter. Oke. Silahkan periksa lagi sesuai instruksi LKPD. Mohon maaf Bapak mengganggu sedikit. Waktu berjalan 5 menit, tinggal 10 menit lagi. Apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan buka handphone kalian dengan modul yang Bapak berikan dengan format PDF.
Jadi stand engine yang kita gunakan ini ada yang bensin, ada yang diesel. Tapi diesel di sini menggunakan starter yang masih 12 volt. Oke, berarti untuk kelompok C sedang melakukan apa? Oh, berarti untuk baterai dan lain sebagainya itu tidak bermasalah ya? Iya, Ya. tidak. Berarti untuk komponennya dilepas, silakan lepas. Untuk kelompok B bagaimana? Apakah perlu pelepasan dinamo? Oh, perlu. Berarti baterainya masih layak dan lain sebagainya masih aman. Iya. Untuk kelompok C bagaimana? Tidak perlu untuk pelepasan dinamo starter karena nampaknya kerusakan ada pada baterai dan spring. Oh, baterai dan sikring itu indikasinya ya? Oke. Oke, setelah dilepas motor starter, apa sudah lepas semua? Lepas untuk kelompok C dengan kelompok B? Sudah lepas, silahkan kalian taruh di meja sini dan kalian bongkar. Oke, kalau kelompok C berarti kalian sudah selesai menganalisa, hanya terdapat pada kendala di baterai, sikring, apa lagi? Dan kabel. Oh ya, kabel. Oke, berhubung kalian sudah menganalisis, silakan kalian duduk di bangku sini dan mungkin mengisi LKPD-nya sesuai dengan instruksi yang ada di sini tadi. Oke, silakan bongkar dengan kunci yang telah bongkar semua, tidak jadi masalah. Bongkar. Bongkar full. Solenoidnya bongkar, periksa apakah ada jadi masalah. Oke. Silakan ambil apa. Ya, lepas. Solenoidnya lepas dulu. Ini. Lepas. Ya, lepas. Silakan lepas. Jadi untuk kelompok C dengan kelompok W itu ada beberapa kemungkinan kerusakan atau keausan yang terjadi pada solenoid atau bagian dari motor starter tersebut. Oke, silahkan dilepas ini. Belum bisa. Cari yang pas. Yang pas yang sana ada saya. 10 itu berapa? Berapa? Full boy. Udah. Bisa? Keras. Untuk di solenoidnya mungkin tidak perlu kalau masih bisa. Oke, silahkan lepas. Silakan periksa solenoid sesuai dengan modul yang diberikan di HP kalian. Oke, silakan lepas.
Untuk kelompok A, Bapak ingin bertanya, mikrofonnya mana? Sedikit-sedikit Bapak ingin bertanya. Jadi kendalanya tadi di mana saja? Kendalanya ada di baterai yang harusnya 12 volt. Jadi untuk kabel bagaimana? Sedikit kerusakan. Ada sedikit kerusakan atau ada yang putus gitu. Sikringnya bagaimana tadi? Putus. Oke. Mungkin sikring tersebut disebabkan karena kabel yang berantakan sehingga ada arus negatif positif yang berbenturan. Nah, itu yang terhubung. Jadi untuk motor starternya kayaknya untuk kalian tidak terlalu banyak kegiatan, tidak seperti kelompok C dengan B di mana trouble mereka itu terdapat pada dinamo starter. Oke, sudah mengisi LKPD semua? Belum? Oh, sudah. Oke, untuk kalian mungkin menunggu kelompok B dan C kelompok B dan C dulu ya. Oke, siap nunggu? Ya. Oke, silakan. Kelompok C, untuk Bapak ingin bertanya sedikit untuk solenoid bagaimana? Kerusakan untuk solenoid, ya. Untuk brus bagaimana atau sikat arang? Apakah aus atau tidak? Tidak, Pak. Untuk komutator bagaimana? Aman? Oke, masih aman. Untuk kelompok C, apakah sudah memeriksa solenoid? Bagaimana keadaannya solenoid? Atau bendik atau kick? Ini solenoid atau bendik atau kick? Bagaimana keadaannya? Cukup baik. Oh, cukup baik. Masih kalau ditekan kembali itu tandanya baik. Nah, untuk brus silahkan diperiksa brus. Aus. Ya. Ini diurutakan nih begini nanti. Tapi ingat bisa dipasang. Pasang apa ikan lagi bu? Silahkan kalian untuk kelompok B, C, dan A mungkin di depan ada pengertian sedikit-sedikit tentang komponen-komponen yang belum Bapak jelaskan. Oke, waktunya tinggal 5 menit. Periksa dengan teliti dan benar-benar. Aus hancur nih rusak. Pasang. Ini tadi mantul itu dibaca. Balik anjing. Oke, untuk Perdi Jailani. Perdi Jailani kan pernah mengalami kerusakan pada starter? Pernah. Kendaraannya apa? Vario. Oke, sebelumnya apakah pernah memperbaiki sendiri atau belum? Belum. Nah, mungkin tentang materi ini kita tidak perlu lagi ke bengkel, kita cukup melakukannya sendiri dengan peralatan yang sesuai atau yang memadai. Apa Perdi Jailani kerusakannya pada Vario? Maksudnya starternya? Oh, tidak pernah. Ya, starter klaksonnya. Kalau yang lain untuk Nopaldi pernah? Pernah, Pak. Pernah. Kerusakannya di mana untuk starternya? Starter pada Kendaraan apa? Vario juga. Vario juga. Oke. Biasanya di mana kendalanya? Aus. Oh, brus aus. Bapak bertanya kan biasanya di mobil itu brusnya beda ya kan? Kalau di kendaraan itu brusnya ada berapa? 2. Ada 2 ya. Berarti ada kutub negatif sama kutub positif. Kalau di starter di mobil kan itu ada 4 ya kan? Nah, yang 2-nya negatif, 2-nya positif. Oke. Berarti bisa mengganti untuk brusnya di kendaraan? Bisa. Bisa. Wah. Berarti untuk materi starter ini tidak terlalu panjang lebar lagi karena basicnya sudah ada itu di kendaraan. Untuk Mitri bagaimana? Pernah? Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti masih aman-aman. Kayaknya kendaraan baru nih.
Oke. Bagaimana? Untuk yang lainnya sudah LKPD-nya sudah diisi? Oke, waktu kalian tinggal 5 menit. Silahkan pasangkan kembali. Bisa memacu, bisa memasak. Latuk jangan. Kalian taruh saja di sini, tidak perlu direkit kembali. Kalau yang itu kalau masih bisa direkit karena ini beda jenis planetari mungkin memakan waktu. Kalau yang itu reduksi itu lebih simpel. Kalau yang ini kalian mungkin ya sedikit-sedikit komponennya saja, tidak perlu lama-lama karena kita jangan mungkin kan nanti kelompok pian Bapak bantu untuk merangkainya kembali. Oke, untuk kelompok A mungkin bisa duduk ke depan kembali karena habis ini kalian bakal mempresentasikan hasil analisis kalian di depan kawan-kawan kalian. Oke? Oke, kita sambil menunggu kelompok C. Mungkin kelompok B untuk peralatannya silahkan disusun rapi dulu di meja yang disediakan. Dan kalian menunggu kawannya yang masih memasang komponen. Sudah terpasang? Oke, silahkan kalian pasangkan kembali ke stand engine-nya. Bapak berwaktu 5 menit. Oke, Bapak, kamera Bapak untuk ke depan ya. Oke. Persiapkan dan catat di yang pentingnya untuk nanti kalian presentasikan. Mungkin 3 orang, 2 orang dulu silahkan pasang, yang 3 orangnya silahkan di sini dulu. Untuk karena di situ mungkin cuma 2 orangnya dulu untuk memasang muter starter itu. Oke. Siap-siap catat di sambil para sudah menganalisis silahkan untuk ketua kelompok untuk mencatat kesimpulan. Nantinya di presentasi tadi menjelaskan kerusakan apa saja yang terjadi dan berikan kesimpulannya. Oke? Oke, Bapak beri waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah terpasang? Ya. Oke, sudah. Waktunya kurang dari 2 menit. Oke. Oke, Bapak beri waktu 5 menit. Untuk mencatat kesimpulan-kesimpulan. Oke, 4 menit lagi. 4 menit lagi.
Oke, silahkan diskusikan dengan kelompok masing-masing apa-apa saja yang perlu disampaikan dalam presentasinya nanti. Oke, waktu tinggal 3 menit. Kayaknya untuk kelompok A ini sudah siap untuk mempresentasikan. Kalau untuk kelompok B dan C kayaknya masih proses. Kita nunggu aja dulu kelompok B dan C. Oke, bagaimana untuk kelompok A? Apakah perlu kalian yang pertama presentasi? Ya, oke, pertama ya. Oke. Mungkin mempresentasikan cukup 2 orang atau 3, terserah kalian. Tidak perlu semua, tidak perlu 5 orang aja, cukup 2 atau 3 orang, terserah. Oke, 2 menit lagi. 2 menit. Kelompok B masih belum? Oke, masih. Kelompok saya bagaimana? Masih belum? Belum. Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Kelompok B silahkan berdiskusi dengan teman di belakangnya. Siapa tahu ada penyampaian yang belum dicatat atau belum dipahami. Oke, waktunya habis. Oke, waktunya habis. Bapak persilahkan untuk kelompok A untuk mempresentasikan hasil analisisnya tadi atau hasil diagnosis kerusakan yang terjadi pada stand engine-nya tadi. Oke, berada kelompok A silahkan. Siapa perwakilannya Bapak? Mohon maaf, angkat tangan dulu. Atas nama siapa? Muhammad Nopaldi dan Midri. Oke, silahkan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis dari stand engine kami. Di stand engine kelompok kami ada beberapa komponen yang mempengaruhi sehingga starter tidak dapat bekerja. Yang pertama adalah baterai lemah. Kedua, karena sangat mempengaruhi pada sistem ini, kami baru saja mengecek tegangan pada baterai hanya sampai pada 10 volt. Sedangkan starter yang digunakan adalah 12 volt. Yang kedua adalah sekring pada starter mengalami pemutusan sehingga arus motor starter tidak mendapat arus listrik. Untuk motor starternya sendiri berfungsi dengan baik, tidak ada kerusakan. Kesimpulannya adalah motor starter pada stand engine kami masih bagus, hanya saja terdapat kendala pada baterai dan sekring. Oke, sesuai informasi dari Bapak tadi, setelah presentasi maka ada sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab ini masing-masing kelompok itu Bapak harapkan cukup 1 orang yang bertanya karena kita menyesuaikan dengan waktu. Oke, di sini paham? Silahkan kepada Midri mungkin sebagai moderator untuk presentasi kelompoknya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan pada kelompok B dan C kami beri kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan diri dulu.
Nama saya Muhammad Naufal, izin bertanya, apa penyebab sikring putus pada sistem listrikan starter? Oke, pertanyaannya adalah apa penyebab sikring putus pada kelistrikan sistem starter. Selanjutnya kita tumpuk dulu pertanyaannya, mungkin kelompok C. Kenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Saya akan bertanya apa penyebab baterai turun tegangannya menjadi 10 volt. Oke, apa penyebab turun baterainya menjadi 10 volt? Mungkin kelompok ini bisa langsung dijawab. Oke. Untuk pertanyaan kelompok B, sikring pada motor starter bisa putus karena beberapa penyebab yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah adanya korsleting pada sistem starter, seperti kabel yang terkelupas atau komponen yang mengalami konslet, sehingga mengakibatkan aliran arus pendek. Selain itu, beban arus yang terlalu tinggi dapat terjadi jika motor starter harus bekerja ekstra keras, misalnya akibat kondisi mesin yang berat atau gesekan berlebih pada bagian internal starter. Hal ini memaksa arus yang lebih besar mengalir melampaui kapasitas sikring. Kerusakan pada solenoid seperti konsleting atau terbakar juga bisa menjadi penyebab karena akan meningkatkan arus yang mengalir ke sikring. Faktor lain adalah sambungan atau terminal yang longgar yang dapat menimbulkan percikan listrik atau spark dan arus lonjakan, sehingga sikring putus. Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, penggunaan sikring dengan kapasitas ampere yang tidak sesuai, misalnya lebih rendah dari spesifikasi yang dibutuhkan, juga membuatnya lebih rentan putus saat starter aktif. Terakhir, kualitas sikring yang buruk atau faktor usia sikring dapat menyebabkan ketahanan yang menurun, sehingga lebih mudah putus meskipun arus masih dalam batas normal. Apakah bisa diterima? Apakah bisa diterima? Apakah bisa diterima? Untuk jawaban kelompok C, kerusakan pada solenoid starter dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut. 1. Kontak listrik yang aus atau terbakar. Kontak di dalam solenoid yang sering digunakan akan aus atau terbakar karena adanya percikan listrik dan arus besar setiap kali starter diaktifkan. Hal ini membuat solenoid gagal mengantarkan arus yang cukup untuk menggerakkan motor starter. 2. Panas berlebih atau overheating. Pemakaian solenoid secara berlebihan atau adanya arus yang terlalu besar menyebabkan panas berlebih. Kondisi ini merusak kumparan serta komponen internal solenoid. 3. Karat atau korosi pada terminal. Terminal solenoid yang berkarat atau mengalami korosi mengganggu aliran listrik sehingga solenoid tidak bekerja secara optimal akibat hambatan tambahan. 4. Kumparan terbakar atau konslet. Kumparan di dalam solenoid bisa terbakar atau mengalami konslet akibat arus berlebihan atau isolasi kawat yang rusak. Akibatnya solenoid kehilangan daya tarik magnetiknya dan tidak mampu menggerakkan plunger untuk mengaktifkan motor starter. 5. Mekanisme plunger yang macet. Plunger yang kotor atau berkarat bisa menjadi macet sehingga tidak bergerak bebas. Hal ini menyebabkan solenoid gagal menghubungkan arus listrik ke motor starter. 6. Kualitas rendah atau umur solenoid yang sudah tua. Solenoid berkualitas rendah atau yang sudah lama digunakan cenderung lebih mudah rusak karena kehausan atau kondisi ekstrim, terutama jika sering dipakai tanpa perawatan. Apakah untuk kelompok C jawabannya bisa diterima? Siap, bisa terima. Oke, kita berikan apresiasi dulu untuk kelompok A karena berani mempresentasikan dan mampu menjawab semua jawaban yang telah diberikan. Oke, kepada kelompok A, perwakilan kelompok A, silahkan kalian duduk kembali ke tempat asalnya. Selanjutnya, kelompok berapa yang mau presentasi? B atau C? Siap. B. Siap, berarti kelompok B. B. Oke, kepada kelompok B silahkan perwakilannya 2-3 orang untuk maju ke depan untuk mempresentasikannya. Oke, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan stand engine. Di stand engine yang kami analisasi ada beberapa trouble yang bermasalah.
Yang pertama adalah kondisi kabel yang tidak layak lagi, ada kabel yang terkelupas dan berbubuk karena tidak sesuai dengan arus baterai yang dibutuhkan oleh starter. Yang kedua adalah terminal baterai yang terkorosi. Yang ketiga adalah terdapat kerusakan pada solenoid motor starter. Yang keempat adalah terjadinya konsleting pada kabel sehingga terputusnya sekring. Adapun kesimpulan antara lain, terminal baterai perlu diperbaiki atau dibersihkan dari korosi. Yang kedua, solenoid harus diganti. Yang ketiga, kabel harus diganti yang sesuai dengan arus pada motor starter. Yang keempat, perlu diperbaiki kabel-kabel pada komponen kelistrikan sehingga tidak terjadi konsleting listrik. Sekian presentasi dari kelompok B. Kami akan memberikan satu kesempatan pertanyaan kepada kelompok A dan C. Silakan. Oke, yang bertanya kelompok A atau saya dulu? Belum. Oke, yang bertanya kelompok C dulu. Oke, silakan perkenalkan nama dulu dan dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin, saya berasal dari kelompok C. Pertanyaan saya, apa penyebab solenoid rusak? Oke. Silakan dari Apa kelompok A. penyebab solenoid rusak? Oke, kelompok A. Saya Muhammad Bali, ingin bertanya apa yang menyebabkan korosi pada baterai? Oke, silahkan dijawab untuk kelompok B. Kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok C. Kenapa sampai ada kumparan yang konslet? Pertama adalah kontak listrik yang aus atau terbakar. Yang kedua adalah panas berlebih atau overheating. Yang ketiga karat atau korosi pada terminal. Yang keempat ada yang kumparan yang terbakar atau konslet. Yang kelima ada mekanisme plunger yang macet. Yang keenam kualitas solenoid yang buruk atau umur pakai. Dan kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Apa penyebab sekring putus pada sistem? Adalah satu, gas hidrogen dari reaksi kimia. Selama pengisian atau pemakaian, baterai mengeluarkan gas hidrogen sebagai hasil dari reaksi kimia di dalamnya. Yang kedua, kebocoran elektrolit. Baterai yang memiliki sel atau penutup kurang rapat memungkinkan cairan elektrolit bocor dan mengendap di sekitar terminal. Yang ketiga, reaksi dengan lingkungan yang lembab. Lingkungan yang lembab atau basah mempercepat proses oksidasi pada terminal baterai, terutama jika terminal terbuat dari bahan logam yang tidak tahan karat. Yang keempat, suhu yang terlalu tinggi. Suhu tinggi mempercepat penguapan elektrolit dan keluarnya gas, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya korosi di sekitar terminal. Yang kelima, terminal longgar atau tidak kencang. Sambungan terminal yang longgar membuat arus listrik mengalir tidak stabil, sehingga menimbulkan panas dan percikan listrik kecil di sekitar terminal. Apakah jawaban itu membuat Anda puas? Ya, puas. Bisa diterima? Ya. Siap. Oke, bisa diterima. Lanjut kelompok jawaban untuk sudah. Oke. Silahkan duduk kembali. Selanjutnya adalah presentasi kelompok C. Oke. Mohon mic-nya. Mic, oke. Silahkan dipasangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C ingin mempresentasikan distan engine. Distan engine kami setelah dianalisa ternyata kerusakan yang terjadi cukup fatal, yaitu terdapat pada motor starternya, yaitu di bagian brus atau sikat yang sudah aus dan ada kumparan yang terbakar, sehingga tidak terjadi perputaran pada starter. Untuk baterainya sendiri tegangannya 12 volt dan komponen pendukung lainnya seperti kabel, relay, sekring, solenoid masih bagus.
Kesimpulannya adalah ganti motor starter karena kumparan yang terbakar tidak bisa diperbaiki, sedangkan untuk brus atau sikat bisa diganti. Kami akan memberikan satu kesempatan bertanya untuk masing-masing kelompok. Silakan mulai dari kelompok A atau B. B. Akan saya mau jadi ingin bertanya kenapa sampai ada kumparan yang konslet. Kami akan menjawab dari kelompok A dulu. Satu, pemakaian berlebihan. Starter yang digunakan secara berlebihan atau terlalu sering seperti dalam kondisi mesin sulit menyala menyebabkan brus cepat aus karena gesekan terus-menerus dengan komutator. 2. Arus dan panas berlebih. Beban tinggi yang melebihi kapasitas starter menyebabkan arus berlebih sehingga brus menjadi terlalu panas. Panas berlebih ini mempercepat keausan dan bisa menyebabkan brus pecah atau terbakar. 3. Komparator yang kotor atau aus. Komparator yang kotor, tergores atau aus membuat kontrak antara brus dan komparator tidak optimal sehingga brus lebih cepat rusak akibat gesekan yang tidak merata dan percikan listrik. 4. Kualitas brus yang rendah. Brus yang dibuat dari bahan karbon berkualitas rendah atau tidak sesuai dengan spesifikasi starter mudah terkikis, rapuh, atau bahkan tidak tahan terhadap panas sehingga cepat mengalami kerusakan. 5. Debu atau kotoran pada starter. Starter yang bekerja dalam lingkungan berdebu atau terkontaminasi oleh kotoran menyebabkan brus cepat kotor. Kotoran yang menempel bisa menghambat aliran arus listrik atau menyebabkan gesekan berlebih antara brus dan komutator sehingga brus lebih cepat rusak. Apakah jawaban saya dapat diterima oleh kelompok A? Saya akan menjawab dari kelompok B. 1. Isolasi kawat tembaga yang rusak atau aus. Isolasi pada kawat tembaga komparan bisa aus atau robek karena panas atau getaran penyebab kabel di dalam komparan tersentuh langsung sehingga terjadi konslet. 2. Panas berlebih. Penggunaan motor starter yang berlebihan atau arus yang terlalu besar bisa menyebabkan panas berlebih pada komparan. Panas ini dapat merusak isolasi kawat sehingga memicu konslet antara lilitan dan dalam komparan. 3. Kerusakan pada komponen internal. Komponen lainnya seperti brus dan komutator yang rusak dapat menghasilkan percikan listrik yang mengakibatkan kerusakan isolasi pada komparan sehingga memicu terjadi konslet. 4. Kotoran atau cairan yang masuk ke dalam motor starter. Kotoran minyak atau air yang masuk ke dalam motor starter bisa menyebabkan hubungan arus pendek sehingga lilitan, kelembapan atau cairan yang mengendap di komparan atau mengurangi hambatan listrik sehingga memicu konslet. 5. Kualitas atau umur komparan yang sudah tua. Kumparan yang terbuat dari bahan berkualitas rendah atau yang sudah terlalu tua cenderung rentan terhadap kerusakan isolasi dan risiko konslet lebih tinggi. Apakah jawaban saya dapat diterima oleh kelompok B? Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada ketiga kelompok telah mempresentasikan dan bertanya jawab yang mana menurut Bapak pribadi sangat bagus isi materi dan jawaban tersebut. Nah, baiklah untuk poin selanjutnya atau kegiatan selanjutnya akan Bapak tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, berkembang wacana. Bapak ulangi kembali. Di mana diskusi hari ini menurut Bapak pribadi itu sangat baik dan sangat bagus. Nah, setiap kelompok menunjukkan kebolehannya masing-masing dalam memberikan presentasi dan pertanyaan terutama jawaban. Bapak mohon kita tepuk tangan untuk kelompok kawan-kawan dan kita sendiri untuk hari ini, kegiatan hari ini. Jadi Bapak lihat dulu untuk yang poin-poinnya, mau lihat untuk kesimpulan masing-masing. Bapak lihat kesimpulannya masing-masing yang terakhir. Ada di catat kertas ya. Bapak lihat mana kelompok A.
Oke, Bapak simpulkan untuk kelompok A tadi ya, biar lebih jelas, itu kesimpulannya adalah motor starter pada stand engine kami masih bagus, hanya saja terdapat kendala pada baterai dan sikring. Untuk kelompok 1. Untuk kelompok A. Kalau untuk kelompok C itu kesimpulannya adalah ganti motor starter. Berarti kerusakannya itu sangat parah. Bukan sangat parah. Biasanya kalau komutator itu aus, itu maka perlu diganti 1 unit. Nah ini nih komutator. Nah, ini 1 unit harus diganti. Artinya apa? Seluruh komponennya itu memang ada yang layak, ada yang kada. Tapi kalau untuk di armatur itu sudah hampir tidak bisa diperbaiki. Apalagi di komutator, karena mengalami keausan. Kalau brus itu masih bisa diganti, masih bisa diperbaiki. Karena biasanya di toko-toko itu spare partnya masih ada orang yang menjual. Selanjutnya adalah kesimpulan dari kelompok B. Simpulannya adalah terminal baterai kotor, perlu diperbaiki atau dibersihkan dari korosi. Yang kedua adalah solenoid harus diganti. Solenoidnya harus diganti. Oke, kalau kemungkinan diperbaiki itu masih bisa kalau di solenoidnya itu tidak terjadi pelelehan. Nah, di dalam. Yang ketiga adalah kabel harus diganti dengan yang sesuai. Berarti untuk kelompok B tadi kabelnya tidak sesuai ya? Tidak sesuai. Menggunakan kabel yang tegangannya rendah mungkin. Nah, itu mungkin penyebab salah satunya. Yang keempat adalah perlu dibaiki kabel-kabel pendokumen kelistrikan sehingga tidak terjadi konsleting listrik. Di samping tegangan kabel tegangan yang kurang, ternyata kabel-kabelnya pun juga berserabutan ya kan? Oke. Sangat luar biasa untuk hari ini. Luar biasa sekali untuk diskusi dan presentasi. Oke, selanjutnya adalah poin keempat, berarti poin kelima. Oke, Bapak ingin membuat sebuah pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang sedikit ada hubungannya dengan sistem starter. Mungkin dari ketiga tadi sudah mengetahui isi dari dalam komponen-komponen, ya kan? Mengetahui, melihat secara langsung komponen-komponen apa sih yang berpengaruh. Apabila di dalam komponen tersebut terjadi kerusakan, apakah starter dapat bekerja? Terutama di motor, berarti berarti ada unsur keterkaitan. Nah, unsur hubungan di mana salah satu komponen tidak berfungsi, maka motor starter tidak bisa jalan. Itu salah satunya. Oke, berhubung waktunya sudah mendekati penutupan, hari ini Bapak ingin kalian memberikan refleksi tentang kegiatan hari ini. Dimohon untuk menuliskan refleksinya masing-masing di kertas LKPD. Bapak refleksinya seperti pertanyaan dan kalian jawab sendiri. Oke, mungkin langsung jawabannya saja. Tidak perlu menulis soal yang Bapak bacakan. Oke, pertanyaan pertama untuk refleksi hari ini adalah jadi pertanyaan, mari kita mulai dengan beberapa pertanyaan. Pertama adalah hal yang paling menarik yang kalian pelajari hari ini tentang sistem starter. Apa saja? Silahkan ditulis di LKPD masing-masing. Hal yang paling menarik yang kalian pelajari hari ini tentang sistem starter, baik itu diagnosa dan lain sebagainya. Bapak beri waktu sekitar 1 menit untuk menuliskan. Silahkan tuliskan masing-masing hal paling menarik. Singkat boleh, sesimpel-simpelnya ambil. Setiap orang pasti punya jawaban yang berbeda-beda. Nah, jangan sampai sama. Karir pribadi kalian masing-masing. Sudah? Sudah. Oke, yang kedua. Adakah tantangan atau kesulitan yang kalian hadapi dalam proses belajar hari ini?
Langsung tuliskan jawabannya. Adakah tantangan atau kesulitan yang kalian hadapi selama proses belajar atau kegiatan hari ini? Sebutkan tantangannya apa. Bapak beri waktu 1 menit lagi. Sudah? Dah. Oke, pertanyaan ketiganya adalah, mohon disimak, ini agak sedikit panjang. Bagaimana menurut kalian tentang metode pembelajaran yang kita gunakan hari ini? Apakah diskusi kelompok, aktivitas praktis, atau pendekatan lain membantu kalian memahami materi secara lebih baik? Artinya dengan cara kita praktek secara langsung, habis itu kita presentasikan, lalu tanya jawab, apakah merasa materi hari ini lebih baik atau kurang atau lain sebagainya. Walaupun kurang, mungkin menjadi koreksi Bapak selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah silakan simak kembali. Yang keempat, dengan pemahaman dan tantangan yang telah kita identifikasi, apa yang ingin kalian pelajari lebih dalam pertemuan selanjutnya? Dengan pemahaman dan tantangan yang telah kita identifikasi, apa yang ingin kalian pelajari lebih dalam di pertemuan berikutnya? Apakah perlu sistem starter kita ulangi kembali atau kita tambahkan kembali pemateri selanjutnya dan lain sebagainya? Bebas, terserah kalian. Oke, ini tidak jawaban, mungkin pribadi masing-masing saja. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam refleksi hari ini. Dengan mendengarkan satu sama lain dan mengevaluasi pengalaman kita, kita dapat tumbuh dan belajar lebih baik bersama. Mari kita terus jaga semangat ini untuk pelajaran ke depan. Oke, siap. Yang terakhir, Bapak tarik kesimpulan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita buat kesimpulan bersama-sama mengenai apa yang kita telah pelajari tentang sistem starter dan analisis kerusakannya. Bapak kembali ulangi lagi ya. Pertama itu dari ringkasan materi. Hari ini kita membahas beberapa komponen, terutama sistem starter yang ada di layar, yang monitor yang awal tadi, seperti tentang pemeriksaan baterai, pemeriksaan cara kerja, dan analisis kerusakannya. Nah, sebelum poin kedua itu penyebab kerusakan, kalian telah mempraktekkan dan menganalisa kerusakan apa saja di setiap stand engine yang Bapak berikan tadi. Dan kalian diskusikan di depan dan ada tanya jawab antar kelompok. Selanjutnya adalah kita juga membahas langkah-langkah dalam mendiagnosis, artinya ada prosedurnya. Yang selanjutnya adalah mulai diskusi kelompok, betapa pentingnya bekerja sama dan saling berbagi ide. Ini adalah keterampilan yang sangat berharga, terutama di bidang otomotif, di mana kolaborasi sering kali diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Apabila individu mungkin pemikiran kita terhambat, maka dengan beberapa kelompok dan beberapa pendapat itu akan menambahkan pembelajaran lebih mendalam. Selanjutnya adalah harapan untuk pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita selesai, saya ingin mendengarkan harapan kalian untuk pembelajaran selanjutnya. Apakah ada topik lain yang ingin kalian eksplorasi lebih lanjut atau keterampilan yang ingin kalian tingkatkan? Satu kelompok, satu perwakilan. Keterampilan apa yang kalian inginkan? Oke? Oke, mungkin ketua atau lain sebagainya apa? Kira-kira keterampilannya yang di bidang kelistrikan. Tidak perlu starter. Apa kira-kira untuk Bapak Aldi?
Mungkin ada AC, ada lain sebagainya, pengapian, lampu, lain sebagainya. Apa yang perlu harapan Bian untuk materi selanjutnya? Harapannya bisa mendalami lebih banyak ilmu dari kelistrikan dan juga bisa berinovasi dalam bidang kelistrikan. Oke, dalam bidang kelistrikan. Oke, mungkin ada perwakilan. Ada masalah? Oke. Materi tentang car lighting system. Oh, car lighting system. Berarti materi tentang sistem penerangan lampu. Oke, selanjutnya. Mungkin untuk kedepannya saya ingin lebih mengenal tentang kelistrikan seperti mengubah arus DC ke AC, lebih mengenal tentang aliran listriknya. Oke. Dan untuk itu saja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, maka sebelum penutupan berakhir, Bapak minta untuk ketua kelas kembali memimpin doa. Sebelum menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Silakan kepada ketua kelas, Midri, untuk memimpin doa untuk kegiatan penutupan hari ini. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan kepada ketua kelas untuk duduk kembali. Oke, materi selanjutnya adalah tentang air condition atau disebut dengan AC alias sistem pendingin untuk materi pertemuan berikutnya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.